perempuan atau ibu dari usia 20 sampai 35 tahun. Sebelumnya boleh kamu perkenalkan diri dulu ya. Saya Imara Priya dari API. Saya di sini sebagai moderator ibu atau MC. Ini ada rekan saya, Bima Turusma, ada Siti Maisaro, Kalina Majalita, Mailani, ada itu mawon dia materi. Materi pertama mungkin disampaikan kali ini tentang keluar. Ingat ya Bu, sebetulnya tes ini kan tes ini perlu dilakukan oleh wanita yang sudah melakukan hubungan seksual, terutama pada usia 30 sampai 50 tahun. Ini biasanya untuk menemukan lesi kanker dan mengetahui adanya perubahan sel regenerasi. Di sini ada faktor resiko kanker tersebut. Ada itu kurang dari 20 tahun. Terus ada merokok, mengonsumsi terkapir dalam jangka panjang, dan ada riwayat kanker serviks dalam keluarga. Cara mencegahnya atau kurang dari 20 tahun, hindari terpapar asap rokok, meningkatkan resiko pemeriksaan IVA atau pap smear yang hasilnya positif, dan melakukan vaksinasi HPV. Iya Bu, ini ada gambar. Ibu pun ajeng tangkat, boleh ya? Belum mau lanjut materi dia. Ibu, Lupi. Ibu langsung lanjut materi. Ini sampaikan oleh nah, mungkin kamu lihat Ibu, ini ada gambar saja. Mungkin itu teres ya atau lahir. Nah, ini di sini ada jalan lahir. Pasti itu jalan lahir. Nah, itu cara mencegah kanker serviks dengan pasangan seksual kemudian tidak melakukan hubungan seksual pada usia ini atau kurang dari 20 tahun. Karena kita di usia subur itu kan 20 sampai 30 tahun ya Bu. Kemudian ada hindari terpapar asap rokok aktif dan pasif. Aktif itu orang yang merokok langsung, dan kalau pasif itu orang yang menghirup asap rokok. Kemudian ada menunjukkan pemeriksaan IVA dan pap smear yang hasilnya positif. Nah, pemeriksaan ini bisa didapatkan di puskesmas ya Bu. Ya, untuk yang IVA. Ya kemudian kita apa itu? Apa ini? Pemeriksaan IVA dan pap smear. Untuk pemeriksaan IVA sama pap ini bisa dijelaskan dengan rekan saya, Siti Maisaro. Jadi pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat adalah cara pertama untuk mendeteksi adanya kanker serviks dengan cara pemeriksaan dengan asam asetat yang dioleskan ke dalam serviks Bu ya.
Ciri-cirinya itu kalau kena kanker itu ada resi warna putih. Yang enggak setelah diperiksa itu di dalamnya itu ada, setelah dioleskan oleh asam asetat itu ada warnanya berubah gitu. Iya, seperti itu. Kenapa ciri-ciri caramu pengen mules? Apa pas nalikane head itu nyeri, tak kipon ngoten. Wonten ciri-ciri ngene ngoten napa Bu? Niku benten nek head niku emang sakderenge head jenengan kan biasanya sakit perut bagian bawah ngoten nggih. Niku karena hormon jenengan, perubahan hormon. Yang anu kan ada tentang headnya ngoten mulai bagus Nggih, ya. ini masa Ngoten situ ya. Makasih, cari kasih ibu. Awas, awas. Memang gitu, kayak ada nyeri. Tapi beda sama nyeri head. Kalau untuk pemeriksaan untuk kanker itu bisa dideteksi, bisa diketahui kalau misalkan melakukan pemeriksaan di puskesmas. Itu nantinya diperiksa pakai alat, itu dibuka kemudian diolesi pakai tadi udah dijelaskan seperti itu. Itu nanti udah fix itu ada kena kanker. Kalau misalkan untuk tanda-tandanya itu mungkin kurang spesifik ya, kalau misalkan mau disebut kanker ya belum pasti. Jadi itu nanti bisa dilakukan pemeriksaan rutin di puskesmas setiap berapa kali sekali? 3 atau 5 tahun. Gak boleh, gak boleh. Yang untuk yang sudah melakukan hubungan seksual ya. ya anu kan ana kan kayaknya kan jalannya kan kayak dek kan lagi tolong saksi sekarang nih ibu. Domi itu. Oh, ibu. Ada itu kan jalan untuk operasi. Ada ibu. Ada asalnya kayak gator. Oh, itu langsung dioperasi. Ya. Pas bersama ngomong. Jadi itu nak misalkan nonton sing aja kita mungkin di luar materi. Sebenarnya mungkin misalkan bukan jadi itu kan pemeriksaan darurat. Sebenarnya nyate pulang kalau mencari kan dia masalah ini serviks kanker serviks. Jadi ibu-ibu usia mentas umur Cuman memang ini Mbak, kalau pagi memang pada nggak ada. Kalau kan tadi yang umur-umur gitu pada kuliah, pada nggak bisa juga. Ini nanti ya. Ya bisa mencegah juga sih. Jam 4 bulan Di luar materi satu tanya Mbak. Nah, kalau dia tiroid bahaya apa Bu? Kan bisa kadang sampai ini dioperasi. Jangan kuno kan dari ini apa gondok gondok sama meja teroid itu bisa. Nah gondok dulu kan kekurangan zat besi ya, garam ya. Jadi apa ya garam ya biasanya ya. niki Bu tiang gunung ngoten niku lho niku kata ngoten. Berarti nak jinak kan belajar teroid itu. Bahaya apa Bu Mbak? Semua kan tadi jalan. Sebenarnya kan emang setiap manusia kan emang ada perbedaan, tapi tergantung itu porsinya kan harus ada porsinya sendiri. Kan sebetulnya ada di
ada, setiap manusia ada penjatin. Kemarin kan konsultasi ke dokter ya Mbak. Terlagi gak ganggu pernapasan apa itu gak apa-apa ngoten kan carane ngoten. Nah, tapi nek terus plus yang mengalami kan kok setiap hari kok kayak tambah besar ngoten ya. Gede no. Nggih, ben lahir kene iki langsung. Udah kalau di penyakit ambilin dulu. Anak aku kubur orang. Itu dari anak mana itu? Pembunuh. Ada di apa? Tapi pada ngomong. Iya betul deket. Mau ke rumah sakit malah berkenasan. Ya oleh nanti nak kami itu dah oleh nanti. Pasti tidak ada kita. Ada sakit belum tentu. Yang selfie. Tapi pasti ini dilakukan pemeriksaan. Kan soalnya mengalami kan masih Enggak, Mbak. Pas corona, itu nak ambil swab itu kan hamil sampai sekarang masih. Aku diri pun. Sampai sekarang loh aku masih. terus semapot ambil ajen cat gitu. Saking sakit itu belum semapot. Sampai diperiksa gitu. Enggak itu ampun ternyata ada hamil. Jadi akan tapi dong enggak punya keturunan. Nah, pengalaman saya tuh hampir saya itu pas nengok enggak, masih muda enggak, malah pas waktu melahirkan tuh baik, biar pas mau head sakit. Jadi ini pas hari pertama. Pas dari pertama kan pertama kayak gue, itu pas wakil tapi ketiga sudah enggak. Biasanya ke anak muda kan kalau Nah, anakku kakak sama betul saya maksudnya sama lah perutnya sakit apa sakit turunan masa apa sakit turunan Mama Ira tumbas. Kedua Mama Ira minor tumbas. sakit itu memang bisa dipengaruhi oleh gizi juga sih. cuman dari pas periksa itu memang perutnya sakit itu apa darah yang ada di rahim itu kan keluar itu yang menyebabkan sakit makanya dulu kan saya kan takut tapi sekarang sudah tahu ya wes ada di kulino ngomong lah ya berarti darah-darah yang ada di dinding rahim itu keluar ya mengakibatkan rasa jadi sakit ya berarti itu biasa Bisa beraktivitas. iya cuman masih pertama kedua memang sakit sih nggak bisa males ngapa-ngapain Sawi berarti. Jadi orang kuku dek itu dari nenek, orang kuku udah ada juga. Modern nih. Modern dari sini. Nah, dia kata, aduh deh, saya Buset. Pengalaman hidupnya biasanya menyerangnya usia berapa? Jalan Ada servis itu dimulai remaja. Apalagi kalau misalkan ada remaja ya, kalau misalkan belum saatnya menikah terus dia udah berhubungan seksual itu kesinya. Soalnya dia itu kan masih muda kan. Jadi kalau misalkan ada berhubungan seksual jadi ya servisnya itu mungkin bisa dirasai ada servis. Itu lebih ramah sampai usia berapa ya? 25 tahun. Tapi juga kali usia itu juga bisa tergantung hubungan seksualnya sehat apa enggak.
loh. Biasanya mungkin udah dirasa Pak. Karena kan ya ada ketentuannya kalau misalkan setiap wanita usia itu kan diwajibkan, nggak diwajibkan sih kalau bisa itu kan nggak apa pemeriksaan namanya tadi pasnya sama tadi puskesmas. Terus kok Ada kesalahan ada rasa-rasa. Gejalanya buatan dirasake buatan ngoten nanti niku kan kemot teng karya. Jadi kan dulu kondisi satu tadi. Nanti kok bulan atau sempat Mbak marah aku tuh neng apa? Jadi itu biasanya nek lama-lama tak mau Tapi ibu punya pengalaman Mbak dulu kan pas melahirkan anak pertama, ya itu payudara aku nggak merasakan apa-apa, ada gejala sakit enggak ya pas sudah disapi kan antaranya umur 2,5 tahun sampai 3 tahun dulu ya. Itu habis disapi kan nggak asi lagi kok ada tumbuh benjolan di payudara. Ya asal mulanya kan kecil, tapi lama-lama kok besar. Kalau dipetek gini kok lari ke sini kan gitu, nggak jadi satu, lari ke sini. Tapi lama-lama kok ini sakit perih gitu. Terus apalagi kalau kecapean, kalau kecapean dulu kan nggak ada mesin cuci, nggak ada, perginya ke sungai nyuci, pulang kan capek kan, itu pasti terasa sakit lah. Terus saya periksakan ke dokter, itu bilangnya itu tumor, tapi masih jinak. Ya alhamdulillah sudah disuruh periksa, disuruh operasi. Ya alhamdulillah saya operasi. Dulu masih di mana? Ya pulang. Udah rumah sakit lagi. Di situ kan masih baru-barunya rumah sakit lagi situ. Dan di situ alhamdulillah sudah diangkat. Ya, alhamdulillah kan sudah sembuh. Cuman memang dokternya bilang ini tumor jinak. Kalau nggak diangkat nanti lama-lama jadi kanker. Gitu ya. Kan takut juga. Dulu kan pernah nanti sama kami operasi dikasih apalah mau, tapi nggak mungkin. Tak pikir kok oyotnya ora dipok kan nggak mungkin sembuh kan, menurut tak wane-wane lillahi ta'ala lah. Terus ke rumah sakit 4 hari langsung dioperasi, alhamdulillah sampai sekarang nggak sakit lagi. Tapi jangan sampai. Enggak Bu, paling kadang kayak hidup sinus tapi ya udah pengaruh. Soalnya akarnya kan langsung tidak. Bisa dibuka. Kan anak petani. Pengalaman. Bukan mulai terus Mbak Ari kan ibu muda waktunya nggak ada kan mbak muda Akhirnya nuturi tapi kan sakit sadar tapi paling enggak habis menyusui kan bisa ya Mbak, habis menyusui kan masih bisa tidak ya takutnya kan kok kayak aku nanti jajan yang enggak enak. Jadi kalau sebenarnya kita kan bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Biasanya tumor jinak juga adenoma yang kelamaan bisa menyebabkan kanker payudara. Ya. Pemeriksaan itu namanya sadari atau pemeriksaan payudara. Waktunya itu bisa 5 sampai 7 hari menstruasi. Saat menstruasi selesai gitu loh Bu. Saat payudaranya tidak terlalu sensitif atau bengkak. Langkah-langkahnya yang pertama itu pemeriksaan di depan cermin, dilepas pakaiannya, terus berdiri tegak, perhatikan perubahan bentuk, ukuran dan warna kulit, perhatikan juga adanya perubahan pada putingnya Bu. Terus yang kedua, lengannya diangkat, terus perhatikan payudara dan sebagainya. Kalau diangkat itu kan otomatis kan itu ya Bu. Jadi kalau dia terus
Posisi yang kedua itu posisi berbaring, terus diletakkan bantak ngelul kecil atau handuk di bawah bahu kanan, terus diperiksa payudara kanan menggunakan jari-jari apakah ada benjolan atau tidak gitu ya Bu. Terus saat mandi dia cuma untuk ganjil aja Bu. Terus saat mandi yang dicari itu tindakannya selanjutnya itu kalau misalnya kita menemukan adanya benjolan atau perubahan bentuk tadi, kita bisa konsultasi langsung ke dokter atau kita bisa melakukan pemeriksaan. Tak suruh gitu kalau mandi kan memang kan nggak pakai baju ya, tak suruh ini ada apa enggak ya, kayak sakit ada ya lah. Kan takut juga. Iya. Semua perempuan itu sebenarnya Nah ini kan ada riwayat kanker, berarti bisa turun ke Anak. anak. iya. Biasanya begitu. Kok ada riwayat, jadi kan orang tua turun ke anak. Tapi Tergantung dia anak pencegahan itu. Semua orang kok ada penyakitnya pasti tumbuh tak enggak tahu ya tapi jadi kakak semua ada tapi tumbuh Tapi kan enggak, anak sampai wonten apa wae boten. Kan fungsinya apa dalam jangka panjang. Kalau suntik, Tapi suntik. nggih. Mungkin biasanya memperkirakan gitu. Nah, tapi suntik biasanya memperkirakan apa? Ya, lagi. Seneng Suntik ganteng. itu nggak ada resiko ke situ Bu. Suntik KB itu biasanya dia dampak negatifnya itu di pertama di gangguan menstruasi, terus di penambahan berat badan biasanya gitu. Terus kalau misalnya kita mau punya anak lagi, biasanya kesuburannya itu lama sebenarnya. Terus efek samping dari hormon-hormon lainnya seperti perubahan mood, nyeri payudara kadang-kadang Bu. Makasih. Terus ada resiko Gak usah melayu, gak usah melayu, jalan aja jalan, gak usah melayu. Tapi kan kalau dari masing-masing KB itu kan pasti ada positif, ada negatifnya ya Bu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Iya. Saya pernah nggak pasang iklan itu soal sudah lanjut 1,5 tahun. Mainnya itu 1 bulan 2 kali. Oh. Iya Pak. 1 bulan 2 kali terus itu tidak keluar kayak ya kalau enggak biasanya kan umurnya 3 tahun baru boleh lepas. Itu 1,5 tahun langsung tak lepas. Jadi itu nggak cocok ya Bu. Iya. Karena ada perubahan hormonal gitu. Kalau buat puasa kan nggak bisa kan Mbak? Kalau buat sholat kan masih bisa dibersihin, mau sholat kan bisa wudhu gitu kan. Kalau buat puasa keluarga kita kan nggak tahu kan dan saya akhirnya tak lepas saya gitu. Yang mau lepas ini aku mau nih. Jatah ini 3 tahun kok lagi 1,5 tahun kok jaluk coklat. Kayak kemarah terus itu. Tapi sebenarnya kalau mau ganti atau mau berhenti KB itu kalau misalnya keluhan atau memang harus ganti. Iya. Sampai ini jangkanya. Belum berani kafe Mbak. Kafe sendiri. Ini saya mau sharing yang
pengalaman dulu, saya pengalaman bakal, bopol, tahu ditanyakan berita bisa ya? Berita bisa. Apalagi yang provokasi itu yang menghirup asapnya. Soalnya kalau merokok kan asapnya bisa keluar kalau yang merokoknya. Kalau yang menghirup kan nggak bisa, jadi dia berusaha di paru-paru. Terus selama bapak sakit malah baru ketahuan yang sakit kan sekarang bapaknya meninggal itu Bantuan sama. pertama Sama deh. Sana, sana. Ada penyakit lain. setiap hari yang minum obat penisi. Berarti sekarang itu loh. Kan kurang. Jadi kan lemuk paru-paru ini berbahaya. Turun tekanan. Minum obatnya turunnya bulan depannya turun lagi. Paling demam. Tapi nanti nek sembuh bisa langsung mungkin ya sembuh dia. Saya tidak gelem Tapi sama sebenarnya kemungkinan tapi mungkin waktu orang terkena penyakit-penyakit dulu Kak. Sekarang bapak enak sileng ini. Emang sambung. Jangan lama-lama lah, itu udah ya. Dari ini ya. Saya mungkin Tutup lah, kita masih kena no, balitane. Kita pulang ya. Santeng deh kak. Pulang apa aneh? Ada lagi Bu yang mau cari. Tidak tahu pengalaman apa. Oke kan ada. Ini relatif.
Oh, nek mun mboten enten waktu itu nggih. Tapi pagi hari ini ya mungkin ngapunten. Semua nih mungkin. Kita senang lah. Nyuwun fotonya Sarung-sarung Oh, dan nggih.